Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Anisma Maulana dengan NIM belakang 056. Kali ini saya akan menjelaskan soal yang ada pada ACC Modul 2, Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk yang pertama, saya akan membahas soal nomor 1. Nah, di sini sudah ada soal nomor 1. Soalnya adalah telah diberikan sebuah kode, kemudian kita akan disuruh untuk menganalisis kesalahan yang saya temukan, lalu memperbaiki kesalahan tersebut dan menghasilkan output seperti yang diinginkan di tugas. Langsung saja kita masuk ke netbeans-nya. Saya sudah menyalin kode yang diberikan di soal tersebut dan akan saya analisis kesalahan. Kesalahan yang pertama itu ada pada konstruktor, di mana konstruktor tersebut tidak memiliki parameter. Kan di atas itu sudah ada atribut nama, jabatan, dan juga gaji. Nah, harusnya di konstruktor ini juga ditulis atribut tersebut, atau kalau di konstruktor itu sudah disebut dengan parameter. Jadi perbaikannya adalah menulis parameternya di dalam kurung di sini. Saya akan menuliskannya. String nama, kemudian string jabatan, kemudian double gaji. Nah, ini saya sudah menuliskan parameter sesuai dengan atribut di atas. Kalau nama itu menggunakan string, jabatan menggunakan string, kalau gaji itu menggunakan double. Untuk kesalahan yang kedua itu ada pada void main-nya yang ada di bawah ini, karena yang dari atas sampai bawah itu kelas yang ada itu kelas pegawai, bukan kelas karyawan. Nah, jadi di sini kita akan mengganti karyawan dengan pegawai. Yang di sini juga diganti dengan pegawai. Karena di dalam soal itu diharuskan menampilkan output sesuai yang ada, kemudian diberi nama saya sendiri, maka saya akan mengisinya di sini. Ini semua sudah saya perbaiki, kemudian saya akan mengerannya. Nah, jadi ketika di run sudah akan muncul nama saya yang saya tulis, kemudian dengan jabatannya dan juga dengan gajinya. Jadi itu untuk soal nomor 1. Oke, baik, kita lanjut untuk membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu aku bakal bikin program sistem penggajian karyawan menggunakan Java dengan konsep konstruktor, multi-konstruktor, dan juga inheritance. Nah, pertama aku bakal bikin kelas karyawan dulu di atas. Di sini. Bikin kelas karyawan, aku akan membuat atribut yaitu nama, jabatan, sama gaji pokok. Ini stringnya pakai nama, terus jabatan juga pakai string, jabatan, terus kalau yang bawah itu gaji pokok itu pakai integer.
bakal buat konstruktor yang pertama dengan parameter yang lengkap. Ini kita tulis public karyawan, terus di dalamnya ada parameter string nama, string jabatan, terakhir integer gaji pokok. Ini. Terus di bawahnya ada this nama sama dengan nama ini. Terus this dot jabatan sama dengan jabatan. Terus this dot gaji pokok sama dengan gaji pokok. Nah, setelah kita bikin konstruktor yang pertama, kita akan bikin konstruktor yang kedua atau biasanya disebut dengan multiple konstruktor. Tapi di multiple konstruktor ini gaji pokoknya itu diisi dengan angka default 5 juta. String nama, string jabatan, bawah buka, terus bawahnya kita kasih list nama, terus di sini list jabatan sama dengan jabatan, bawah ini list gaji pokok sama dengan 5 juta 456. Kemudian enter. Berikutnya aku bakal bikin metode untuk menghitung gaji total itu dari penjumlahan gaji pokok ditambah 10% tunjangan. Lanjut integer hitung gaji total. Terus di sini return gaji pokok plus integer, kemudian ini tujuannya di 0,1 dikali gaji pokok. Terus ini enter, kita kasih kurung ke bawah. Terus kemudian metode untuk menampilkan informasi karyawan. Ini void menggunakan info buka kurung bawah, terus ini sort. Yang pertama ada nama, sorry
akan buat kelas karyawan pajak yang merupakan turunan dari karyawan. Kelas karyawan pajak. Kita kasih parameter string nama, string jabatan, sorry salah. Lanjut. Selanjutnya aku akan buat kelas karyawan pajak itu yang merupakan turunan dari kelas karyawan yang di atas. Ini kelas karyawan pajak. Extends karyawan. Aku menggunakan super untuk mengambil konstruktor dari parent class. Jadi habis ini kita tulis pabrik karyawan pajak, terus string nama, string jabatan, integer, terus di bawahnya itu sebentar, kita kasih super nama, jabatan, sudah. Kemudian aku membuat metode untuk menghitung pajak sebesar 5% dari gaji total. Double hitung pajak, terus return 0,05 dikali hitung ini semuanya kasih pulang ke bawah. Di sini aku bakal melakukan override method, tampilkan info dari kelas karyawan. Nah, override adalah proses untuk mengganti atau menyesuaikan metode dari parent class di subclass. Langsung kita tulis di sini add void tampilkan info, buka kurung, terus bawah lagi di bawahnya super tampilkan info.
pajak titik 2 spasi keluar dikasih tambah dikasih spasi dulu kan pajak ya, terus plus hitung pajak. Nah, terakhir aku akan buat kelas main untuk menguji program. Public kelas main PSVM tab. Saya membuat objek pertama itu menggunakan konstruktor lengkap. Karyawan A1 sama dengan new karyawan dalam kurung nama aku Sharon, terus kita keluar ini lagi sebagai manajer, ini lagi terus kasih ini gajinya coba 3 4 1 2 3 4 5 6. Kalau sudah kasih ini terus bawahnya A1 dot tampilkan info. Selanjutnya objek kedua ini menggunakan konstruktor dengan default gaji. Karyawan kata 2 sama dengan new karyawan Pak Guru Alia Alia terus keluar koma spasi lagi kasih staff, terus bawahnya K2 info buka kurung. Selanjutnya aku bakal membuat objek karyawan pajak. Sama dengan new karyawan. Pajak. Terus buka kurung kita kasih nama Budi, keluar kita kasih jabatan supervisor, terus keluar lagi kasih gajinya 7 juta 456. Terus gini terus kita ke bawah cafe dan tampilkan info. Nah, ini sudah. Nah, udah selesai. Habis itu langsung kita run. Nah, jadi ini adalah output dari kode yang sudah saya jalankan tadi. Jadi pertama ada data diri karyawan pertama, yakni dengan nama Sharon yang berjabatan manajer. Kemudian gaji pokoknya adalah 8 juta. Nah, gaji totalnya adalah gabungan dari gaji pokok ditambah
ditambah tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok, jadi 800.000. Nah, berarti gaji totalnya adalah 8.800.000. Nah, sama juga dengan yang kedua, dengan nama Budi yang berjabatan staf, ini gaji pokoknya itu juga ditambah dengan hasil 10% dari gaji pokok. Jadi gaji total adalah gaji pokok ditambah 10% dari gaji pokok, jadi 5.500.000. Lalu yang terakhir dengan nama Andi, ini merupakan supervisor, mempunyai gaji pokok 7 juta, kemudian gaji totalnya ditambah dengan tunjangan 10% dari gaji pokok menjadi 7.700.000. Kemudian mempunyai pajak sebesar 385.000. Jadi